Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti dari kelas Biologi 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 1. Hukum Mendel pertama adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu genetika yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat pada makhluk hidup diturunkan dari generasi ke generasi. Penemuan ini berasal dari eksperimen yang dilakukan oleh Gregor Mendel pada pertengahan abad ke-19 dengan tanaman kacang polong atau Pisum sativum. Tentang Gregor Mendel. Gregor Mendel 1822 sampai 1884 adalah seorang biarawan asal Australia yang sering disebut sebagai bapak genetika. Melalui eksperimen persilangan tanaman kacang polong, ia menemukan pola perwarisan sifat yang mendasari banyak fenomena dalam genetika. Hukum pertama Mendel atau perwarisan sifat mandiri. Yang pertama, setiap individu memiliki dua alel untuk setiap sifat. Yang kedua, alel-alel tersebut dipisahkan secara mandiri untuk pembentukan gamet atau sel telur dan sperma. Yang ketiga, ketika gamet bersatu dalam pembuahan, satu alel dari setiap pasangan dipilih secara acak untuk membentuk keturunan. Eksperimen Mendel pada kacang polong. Mendel melakukan eksperimen dengan persilangan tanaman kacang polong yang memiliki sifat-sifat yang mudah dibedakan, seperti warna biji dan bentuk biji. Salah satu eksperimennya adalah persilangan antara kacang polong berbiji kuning atau dominan dan kacang polong berbiji hijau. Generasi P atau parental kacang polong kuning. Y besar, X kacang polong hijau, Y kecil. Generasi F1. Semua biji berwarna kuning, Y besar, Y kecil. Generasi F2 dengan rasio 3:1, yaitu 3 tanaman dengan biji kuning Y besar atau Y besar Y kecil, dan 1 tanaman dengan biji kacang hijau Y kecil. Selanjutnya kita akan membahas hukum 1 Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet, pasangan-pasangan gen C alel saling berpisah. Permisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum permisahan gen C alel atau hukum segregasi. Hukum 1 Mendel ini terbagi menjadi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Pertama, monohibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar dengan kacang ercis berbiji keriput B kecil. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya. Kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan B besar. Kacang ercis berbiji bulat B besar B kecil biji bulat, B besar B kecil biji bulat, dan B kecil berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1 B besar dibanding B2 besar B kecil banding 1 B kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Jadi, jika kita menyilangkan induk dengan sifat biji bulat dengan induk biji keriput, maka akan menghasilkan F1 biji bulat, dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 3 kacang ercis berbiji bulat dan 1 kacang ercis berbiji keriput. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1 B besar dan B besar dibandingkan 2 B besar B kecil banding 1 B kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Hukum segregasi kedua adalah monohibrid intermediate. Dalam percobaan ini, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediate, sehingga fenotip F1 adalah gabungan sifat kedua induknya. Contoh sifat intermediate terdapat pada bunga pokol 4. Mendel melakukan persilangan bunga pokol 4 berwarna merah M besar dengan berwarna putih M kecil, yang persilangannya menghasilkan F1 bunga warna merah muda M besar M kecil. Jika F1 dipersilangkan dengan sesamanya bunga merah muda, disilangkan dengan merah muda M besar M kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan M besar bunga berwarna merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil bunga berwarna putih. Perbandingan fenotip dan genotip F2-nya, bunga berwarna merah dibanding merah muda
banding putih adalah 2:1. Jadi, jika kita menyilangkan bunga dengan sifat induk berwarna merah dengan induk berwarna putih, maka akan menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda. Dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 1 bunga berwarna merah, 2 bunga merah muda, dan 1 bunga berwarna putih. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1M besar banding 2M besar, M kecil, banding 1M kecil, M kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Melalui eksperimen tersebut, Mendel menyimpulkan bahwa alel untuk warna biji bersifat dominan Y besar dan resesif Y kecil. Hukum pertama Mendel mengajarkan bahwa alel yang dimiliki oleh kedua induk akan dipisahkan selama pembentukan gamet, dan setiap gamet hanya membawa satu alel dari pasangan alel tersebut. Notasi genetik. Alel dominan ditulis dengan huruf besar, misalnya Y besar untuk biji kuning. Alel resesif ditulis dengan huruf kecil, misalnya Y kecil untuk biji hijau. Pada persilangan F2, keturunan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Y besar atau homozygous dominan biji kuning. Y besar Y kecil sama dengan biji kuning. Y besar Y kecil sama dengan biji kuning. Y kecil biji hijau. Hukum Mendel pertama berlaku tidak hanya pada tanaman, tetapi juga pada manusia. Beberapa sifat yang dipengaruhi oleh hukum ini termasuk yang pertama ada golongan darah A, B, dan O ditentukan oleh alel dominan dan resesif. Yang kedua, warna mata. Warna mata biru sering bersifat resesif, sementara warna mata coklat adalah dominan. Yang ketiga, pewarisan penyakit genetik. Penyakit seperti anemia sel sabit mengikuti pola pewarisan genetik resesif. Kesimpulan, hukum Mendel pertama adalah dasar dari teori genetika yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Dengan memahami prinsip ini, kita bisa lebih memahami bagaimana sifat-sifat seperti warna mata, golongan darah, dan berbagai penyakit genetik diturunkan. Sekian penjelasan saya tentang hukum Mendel 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.